Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberi kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umat beliau hingga akhir zamannya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang niat baik hidup jadi enak. Teman-teman sekalian, pernah nggak kalian ngerasa hidup itu capek? Capek belajar, capek ikut kegiatan, capek ngejar nilai, capek jaga perasaan orang, capek sama omongan orang, bahkan capek sama diri sendiri. Padahal sebenarnya ada suatu hal sederhana yang bisa bikin hidup kita itu terasa lebih ringan. Apa sih? Yaitu meluruskan niat. Bukan karena niat itu mengurangi tugas-tugas kita, tapi karena niat yang benar bisa membuat hati lebih ringan dalam menjalani semua hal. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, yang artinya padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan atau niat kepadanya. Ayat ini menunjukkan bahwa inti dari semua aktivitas kita adalah niat yang ikhlas. Kita belajar kalau niatnya karena Allah akan jadi sebuah ibadah. Kita bantu orang tua kalau niatnya karena Allah akan jadi sebuah amal besar. Kita jaga lisan kalau niatnya karena Allah, Allah catat sebagai sebuah kebaikan. Bahkan kita tidur pun bisa jadi ibadah kalau diniatkan untuk istirahat agar hari esok bisa lebih semangat beribadah. Bayangin, tidur aja bisa jadi ibadah, apalagi kegiatan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini bukan cuma pembuka kitab Bukhari dan Muslim, tapi juga pembuka kehidupan kita. Karena dalam Islam yang Allah lihat pertama kali bukan hasilnya, tapi niatnya. Misal ada yang sedekah 100.000, tapi niatnya biar dipuji, nggak akan bernilai. Ada yang sedekah 2.000, tapi penuh dengan sebuah ketulusan, bisa lebih besar pahalanya. Jadi bukan masalah besar atau kecilnya amal, tapi ketulusan di balik amal tersebut. Mengapa sih niat itu bisa bikin hidup jadi lebih enak? Yang pertama, karena niat itu membuat hati tenang. Teman-teman, kalau kita berbuat sesuatu untuk manusia, kita akan gampang kecewa. Tapi kalau kita melakukannya untuk Allah, kita akan lebih kuat dan akan lebih tenang. Belajar untuk orang tua, kita bisa capek. Belajar supaya dipuji, kita bisa sakit hati kalau nggak ada yang muji kita. Belajar karena Allah, kita tenang. Mau dapat nilai A atau C, kita tetap yakin Allah itu akan melihat usaha kita. Yang kedua, niat menjauhkan kita dari drama hidup. Orang yang niatnya lurus nggak butuh validasi dari manusia. Dia nggak akan mudah tersinggung, iri, atau marah-marah tanpa sebab. Yang ketiga, niat bikin hal kecil jadi bernilai besar. Contohnya, menyingkirkan duri akan mendapat pahala. Bantu ambilin barang teman akan dapat pahala. Menahan diri nggak balas chat marah akan dapat pahala. Menahan diri dari stalking orang yang bikin kita sakit hati akan dapat pahala. Nggak ikut gosip teman dapat pahala gede. Semua itu dimulai dari
Ya Allah, aku lakukan ini hanya untukmu. Yang keempat, niat memberi kekuatan dalam ujian. Kalau niat kita karena Allah, kita nggak gampang tumbang. Orang yang niatnya lurus untuk kebaikan akan selalu Allah jaga. Contohnya saat belajar. Aku belajar biar punya ilmu, nggak ngerepotin orang tua dan bisa bermanfaat buat orang lain. Saat bantu orang tua, ya Allah, aku ingin bahagiakan mereka seperti mereka membahagiakanku. Saja ada saat bermain sosial media, aku mau posting sesuatu yang baik, jaga pandangan, dan nggak nyebarin hal-hal yang buruk. Selanjutnya ada saat digosting orang atau disakiti teman. Ya Allah, aku tahan diri karena Engkau. Aku nggak mau balas keburukan dengan keburukan. Dan saat menjaga lisan, aku nggak mau jadi sumber luka buat siapapun itu. Saat memperbaiki diri pelan-pelan, aku nggak mau sempurna. Aku cuma mau lebih baik dari kemarin. Nah, ada keajaiban dari niat baik. Yang pertama, Allah beri pahala meski belum dilakukan. Nabi berkata, orang yang berniat baik tapi tidak sempat melakukannya sudah dapat pahala sempurna. Contohnya itu, mau sedekah tapi belum punya uang, tetap dapat pahala. Mau tahajud tapi ketiduran, tetap dapat pahala karena ia sudah ada niat. Mau memperbaiki akhlak tetapi sedang dalam proses, Allah tetap hargai niatnya. Yang kedua, Allah menjaga orang yang niatnya menjaga diri. Ketika kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, Allah akan jauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Yang ketiga, niat memperbaiki hati. Banyak masalah remaja itu bukan di luar tapi di hati. Mudah insecure, gampang overthinking, gampang iri, cepat tersinggung. Semua ini bisa reda kalau kita punya niat yang lurus. Yang keempat, niat yang benar akan menghapus dosa kecil ketika kita berusaha memperbaiki niat. Kita lebih mudah istighfar, kita lebih waspada, kita lebih dekat dengan Allah. Dosa-dosa kecil kita lebih cepat terhapus. Nah, cara meluruskan niat agar stabil, yang pertama itu, awali sebuah kegiatan dengan bismillah. Ini tanda kita mengaitkan sebuah kegiatan kita dengan Allah. Yang kedua, tanyakan dalam hati, aku melakukan ini untuk siapa? Kalau untuk manusia, kecil. Kalau untuk Allah, besar. Yang ketiga, perbarui niat setiap beberapa jam. Karena niat itu mudah terkontaminasi, makanya perlu diperbarui. Yang keempat, hindari pamer. Pamer itu racun yang paling cepat merusak niat. Yang kelima, perbanyak istighfar. Orang yang jaga keikhlasan adalah orang yang sering istighfar. Yang keenam, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Niat kita lebih mudah lurus kalau lingkungan kita sehat. Teman-teman yang dirahmati Allah, ternyata hidup yang enak itu bukan hidup tanpa masalah. Hidup yang enak adalah hidup yang dijalani dengan niat yang baik. Karena niat baik itu bisa membuat hati lebih tenang, langkah lebih ringan, amal lebih bernilai, dan hidup lebih bermakna. Mulai hari ini, mari kita coba apapun yang kita lakukan, awali dengan niat baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas, yang selalu berniat baik, dan yang hidupnya penuh diberkahi. Sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.